Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Story Pendidikan, cerita-cerita pendidikan semoga menambah pemahaman. Ananda sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah melaksanakan kegiatan layanan informasi, yang mana kegiatan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara membina hubungan komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini Ananda, kita akan melaksanakan kegiatan layanan informasi kembali, namun dengan topik pembahasan yang berbeda, atau dengan materi pembahasan yang berbeda, yaitu tentang kesadaran dalam belajar untuk mencapai cita-cita. Nah, sebelum masuk kepada inti materi ini, terlebih dahulu, agar Ananda bisa lebih semangat, mari kita bermain games terlebih dahulu untuk meningkatkan konsentrasi Ananda. Gamesnya adalah bermain menyambung cerita. Nah, games ini akan kita lakukan di dalam link Zoom yang sudah Bapak kirimkan kepada Ananda. Selanjutnya Ananda, untuk apa pelaksanaan layanan ini diberikan kepada Ananda? Yang pertama, nantinya Ananda dapat mengetahui cara belajar yang baik. Yang kedua, Ananda memahami hal apa saja yang diperlukan dalam belajar yang baik. Kemudian, Ananda nantinya akan dapat berperilaku dan mengetahui perlunya kesadaran dalam belajar. Yang terakhir, Ananda mampu belajar dengan baik dengan menggunakan BMB3. Apa itu BMB3? Nanti di sela-sela kegiatan inti, Ananda akan dapatkan pemahaman tentang apa itu BMB3. Sehingga perlu BMB3 di dalam belajar yang Ananda lakukan nantinya. Nah, sebelum masuk kepada kegiatan inti kita, Ananda, terlebih dahulu Bapak ingatkan kembali seperti biasa, langkah kegiatan kita, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ananda. Yang pertama adalah diskusi. Jadi, kita di sini akan mendiskusikan tentang kesadaran belajar, kesadaran dalam belajar untuk mencapai cita-cita Ananda. Jadi, mari kita diskusikan bersama-sama. Kemudian, mengemukakan pendapat. Jadi, Ananda kemukakan pendapat Ananda terkait dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang ketiga, mengemukakan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jika ada pertanyaan yang memang mengganggu Ananda ataupun membingungkan Ananda, silahkan untuk ditanyakan, nantinya akan kita diskusikan bersama-sama. Yang terakhir adalah menjaga azas. Yang pertama adalah azas kerahasiaan, segala bentuk-bentuk yang perlu dirahasiakan, maka tidak boleh untuk dibicarakan dengan orang lain. Yang kedua adalah azas kesukarelaan, Ananda sukarela dalam mengikuti kegiatan ini, tidak ada unsur paksaan. Jadi kegiatan kita ini lebih bermanfaat. Kemudian azas keterbukaan. Ananda terbuka dalam menyampaikan pendapat, kemudian menyampaikan pertanyaan, kemudian juga menyampaikan apa yang Ananda ketahui selama ini tentang belajar. Oke? Nah, apakah Ananda sudah siap? Baik. Jika Ananda sudah siap, maka kita akan langsung masuk kepada tahap kegiatan inti kita, yaitu membahas tentang kesadaran dalam belajar untuk mencapai cita-cita Ananda. Ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu Ananda, apa itu kesadaran yang dianggap sebuah kesadaran. Oke, kesadaran adalah keinsafan keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi yang dikatakan sadar itu adalah Ananda dapat merasakan atau Ananda mengalami Ananda merasakan atau dialami oleh Ananda sendiri. Nah, itu dikatakan sebagai sebuah kesadaran. Nah, bagaimana cara mengembangkan kesadaran diri? Caranya dilakukan dengan cara analisis diri. Analisis diri berarti melihat dari sudut pandang diri kita sendiri, Ananda. Di mana merefleksikan diri atau pikiran dan perasaan. Nah, yang pertama yaitu perilaku. Jadi, untuk kesadaran diri, Ananda perlu berperilaku. Yang pertama memiliki motivasi. Ananda harus memiliki motivasi.
untuk menyadarkan diri Ananda. Contohnya ketika Ananda tidak bersemangat ataupun sudah putus asa, Ananda harus memiliki motivasi. Ananda sadar bahwasanya Ananda tidak boleh untuk berputus asa. Kemudian pola berpikir. Nah, untuk kesadaran diri Ananda sadar bahwasanya masih ada jalan lain sebelum Ananda berputus asa tersebut, ataupun jangan sampai menyerah. Masih ada jalan keluar yang lain. Nah, kemudian pola tindakan. Ada yang harus Ananda lakukan. Nah, jadi untuk berperilaku salah satunya termasuk ke dalam kesadaran diri. Yang kedua adalah kepribadian. Kondisi karakter, temperamen, diri yang relatif stabil sebagai hasil bentukan faktor sosial, budaya, dan lingkungan sosial. Jadi, Ananda, ketika kita ingin mencapai kesadaran diri kita dengan baik, terutama juga Ananda harus perhatikan kepribadian Ananda. Ananda tidak boleh ketika marah-marah. Nah, itu salah satu orang yang dianggap tidak sadar Ananda. Biasanya orang marah itu akan temperamen, karakternya pasti berbeda. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukannya juga akan di luar dari pola berpikirnya. Jadi langsung aja begitu. Nah, yang ketiga adalah sikap. Cara respon terhadap stimulus objek luar tertentu. Menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, jadi kesadaran diri itu juga salah satunya adalah sikap yang Ananda lakukan. Apakah menyenangkan, apakah tidak menyenangkan yang Ananda rasakan. Nah, yang terakhir adalah persepsi atau pandangan. Suatu proses penyerapan informasi dengan panca indera kita, kemudian memberikan pemaknaan. Jadi dengan apa yang Ananda lihat, dengan mata Ananda, nah kemudian Ananda ambil sebuah makna. Mana yang baik untuk Ananda. Selanjutnya, belajar. Apa itu belajar? Ada yang tahu? Oke. Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dalam upaya mencapai tujuan. Belajar adalah upaya menguasai sesuatu yang baru melalui dinamika BMB3 untuk mencapai 5 dimensi. Nah, apa itu BMB3? Apa itu 5 dimensi yang harus dimiliki dalam belajar? Mari kita bahas. 5 dimensi dalam belajar itu, yang pertama adalah dimensi tahu, yang kedua dimensi bisa, yang ketiga dimensi mau, yang keempat dimensi biasa, yang kelima dimensi bersyukur dan ikhlas. Nah, nantinya ketika Ananda sudah bisa ber-BMB3, maka yang Ananda dapatkan adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mau menjadi mau, dari yang tidak biasa menjadi terbiasa, dari yang tidak bersyukur dan ikhlas menjadi bersyukur dan ikhlas. Maka setelah 5 dimensi ini Ananda dapatkan, berarti Ananda sudah belajar dengan baik. Nah, kita masuk pada BMB3. Apa itu BMB3? BMB3 itu yang pertama adalah berpikir. Yang kedua, M-nya adalah merasa. Yang ketiga, bertindak, bertanggung jawab, bersikap, dan bertanggung jawab. Oke. Nah, BMB3 yang baik. Yang pertama, berpikir. Yang kedua, merasa. Yang ketiga, bersikap. Yang keempat, bertindak. Yang kelima adalah bertanggung jawab. Oke, Ananda, berpikir bagaimana yang baik itu? Yang pertama, berpikirnya harus cerdas, kemudian luas, dan berasas. Merasa yang baik itu adalah laras dan terkemas. Bersikap yang baik itu adalah mawas diri. Bertindak yang baik itu adalah dengan kondisi yang tangkas. Bertanggung jawab sampai tuntas. Oke. Berpikir cerdas, luas, dan berasas, apa sih artinya? Berpikir artinya mengaitkan suatu hal dengan lainnya. Cerdas artinya tepat, luas diartikan dengan mengaitkan macam-macam hal dan tidak sempit, dan berasas. Nah, contohnya
ketika Ananda memiliki cita-cita ingin menjadi seorang polisi, maka yang perlu Ananda pikirkan apa? Yang pertama, berpikirnya harus cerdas, artinya tepat. Nah, apa yang diperlukan ketika kita sebelum ingin mencapai tes polisi tersebut ataupun menjadi seorang polisi? Pastinya akan melewati sebuah tes, yang mana tes itu yang akan menyatakan kita lulus atau tidak. Nah, kemudian kita berpikir lagi, tes apa saja yang diperlukan di dalam kepolisian itu? Yang pertama, tes fisik. Maka dari sekarang Ananda harus menjaga fisik Ananda, menjaga kesehatan Ananda. Nah, kemudian apa lagi? Tidak merokok. Nah, jadi Ananda berpikir cerdas artinya tepat. Memang kategori-kategori yang diperlukan untuk menjadi seorang polisi adalah yang Ananda pikirkan tersebut. Nah, luas. Luas diartikan dengan menginginkan macam hal. Nah, banyak oknum-oknum kepolisian yang saat ini ataupun yang berbentuk negatif seperti misalkan pandangan Ananda tentang oknum kepolisian yang menyatakan bahwa mereka sering melakukan pungli di jalanan. Ingat ya Ananda, itu hanyalah oknum. Nah, jadi bagaimana Ananda berpikirnya yang luasnya? Seharusnya nanti ketika Ananda sudah menjadi kepolisian, maka hal tersebut tidak boleh lagi dilakukan ataupun ada pada diri Ananda. Ya, jadi bekerja dengan sepenuh hati dan juga melayani masyarakat dan juga bekerja dengan jujur, tidak ada kecurangan. Nah, itu berpikir luasnya Ananda. Kemudian berazas. Nah, kalau misalkan Ananda tidak bekerja dengan baik, kemudian melakukan pungli, nah, apakah itu baik? Tentu saja tidak, Ananda. Ketika kita melakukan pungli, pemerasan, nah, itu salah satu dosa bagi kita. Agama juga tidak memperbolehkan hal tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan berazas. Kemudian Ananda merasa. Merasa itu dalam kondisi laras dan terkemas. Merasa merupakan respon emosional terhadap perangsangan yang datang dari dalam dan luar diri individu. Sedangkan terkemas yaitu tertata dengan baik. Nah, contohnya adalah ketika Bapak sampaikan informasi ini kepada Ananda, apa yang Ananda rasakan? Senangkah? Bahagiakah? Atau Ananda sedih? Nah, itulah yang dimaksud dengan merasa. Ketika Ananda rasakan senang, apa yang timbul? Apakah ada timbul motivasi untuk lebih gigih untuk mencari tahu tentang cita-cita Ananda? Tentang apa yang memang seharusnya Ananda lakukan agar nantinya dapat mencapai cita-cita Ananda? Baik. Nah, selanjutnya Ananda bersikap dalam kondisi mawas diri. Bersikap merupakan melakukan pertimbangan yang menghasilkan dan bisa mempengaruhi perilaku. Sedangkan mawas itu mempertimbangkan pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu, apakah bisa atau tidak. Nah, jadi Ananda juga perlu untuk mempertimbangkan apa sikap Ananda ketika memang Ananda ingin mencapai cita-cita Ananda itu untuk menjadi seorang polisi. Nah, Ananda mempertimbangkan saat ini mungkin tinggi badan Ananda masih kurang. Ananda melihat bahwasanya peraturan untuk tinggi badan itu misalkan 175. Nah, jadi bagaimana untuk Ananda bisa mencapai tinggi badan seperti itu? Maka perlu Ananda mulai olahraga ataupun melakukan hal-hal yang bisa menambah tinggi badan Ananda. Kemudian bertindak dalam kondisi tangkas. Nah, bertindak yaitu pelaksanaan yang bersifat nyata atas hasil unsur yang ada pada diri individu dari berpikir, merasa, dan bersikap. Nah, setelah Ananda berpikir, Ananda sudah tahu bagaimana cara untuk masuk ke dalam atau untuk mencapai cita-cita sebagai polisi atau menjadi polisi. Kemudian Ananda merasa senang dengan informasi yang sudah Ananda dapatkan. Nah, kemudian juga Ananda bersikap. Nah, lalu bertindaknya bagaimana? Tindakannya adalah ketika memang Ananda sudah ketahui bahwasanya perlunya untuk latihan fisik, maka bertindaknya Ananda harus lari pagi
atau jogging setiap hari, menjaga kesehatan. Nah, itulah salah satu bentuk dari tindakan yang Ananda harus lakukan. Selanjutnya, bertanggung jawab sampai tuntas. Bertanggung jawab diartikan sadar atas apa yang menjadi kewajiban dan akibat dari perbuatan. Sedangkan tuntas yaitu sampai bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, Ananda di sekolah tanggung jawabnya adalah untuk belajar. Pastinya Ananda diberikan tanggung jawab oleh kedua orang tua Ananda. Nah, jika Ananda melanggar tanggung jawab tersebut, maka Ananda juga mengecewakan kedua orang tua Ananda. Nah, maka nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut Ananda, apa itu cita-cita? Bapak rasa Ananda juga semua sudah tahu apa itu cita-cita. Nah, cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Cita adalah mimpi, mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa depan. Jadi Ananda, apapun cita-cita Ananda, apapun mimpi Ananda untuk menjadi sesuatu nantinya di masa depan yang berguna untuk Ananda, perlulah Ananda ketahui terlebih dahulu bagaimana untuk ber-BMB 3. Jadi sehingga ketika nanti cita-cita itu sudah tercapai, Ananda masih tetap ber-BMB 3. Nah, perlu Ananda sadari bahwa perlunya belajar, dan belajar yang baik itu adalah belajar yang mengaktifkan BMB 3. Jadi, apapun yang Ananda pelajari, apapun Ananda yang Ananda ketahui, mari lihat dari sudut BMB 3 Ananda. Pikirkan terlebih dahulu apa yang Ananda rasakan, sikapi, bertindak, kemudian bertanggung jawab. Sehingga nantinya berguna untuk mencapai cita-cita yang Ananda inginkan. Oke Ananda, mungkin materi kali ini sampai di sini dulu. Silahkan Ananda sampaikan kesimpulan apa yang Ananda dapatkan dari materi yang sudah disampaikan. Kemudian, apa manfaat yang kita dapatkan pada hari ini atau pada pelaksanaan kegiatan hari ini. Silahkan di-share ke kawan-kawan jika ini memang bermanfaat, dan Bapak doakan semoga Ananda bisa mengetahui dan juga bisa ber-BMB 3 dalam belajar Ananda sampai dengan seterusnya. Terima kasih Ananda, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.